Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nurul di Matematika Bisa. Teman-teman level 4, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas prediksi PTS level 4 semester genap. Seperti biasa, sebelum kalian belajar silahkan untuk berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini menambah kefahaman kalian. Teman-teman, kali ini kita akan membahas prediksi PTS Matematika kelas 4 semester 2. Nomor 1, bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang faktornya angka 1 dan bilangan itu sendiri. Mana sajakah yang termasuk bilangan prima? 2. Perkalian yang nilainya 2 hanya 1 kali 2. Tidak ada perkalian lain yang nilainya 2, maka 2 merupakan bilangan prima. 3. Perkalian yang nilainya 3 hanya 1 kali 3. Tidak ada perkalian lain yang nilainya 3, maka 3 bilangan prima. Kalau 4, apakah bilangan prima? Perkalian yang nilainya 4 itu selain 1 kali 4 ada juga 2 kali 2, ya kan? Karena ada 2 faktor, ada perkalian lain yang nilainya 4 selain 1 kali 4, berarti 4 bukan bilangan prima. Itu kan ya teman-teman? Nah, jadi kalau kita lanjutkan 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Tidak ada bilangan prima yang lain yang genap selain angka 2. Semua bilangan prima itu ganjil, tetapi tidak semua bilangan ganjil termasuk ke dalam bilangan prima. Nomor 2, faktorisasi bilangan prima. Faktorisasi bisa dicari dengan 2 cara, bisa dengan tabel atau bisa juga dengan pohon faktor. Ya, karena prima yang ditanyakan maka lebih mudah pakai pohon faktor. 15 ganjil berarti faktornya 3. 3 kali berapa? 15 kali 5. Langsung ketemu jawabannya. 3 kali 5. Soal ketiga, faktorisasi prima dari 26. Kalau faktorisasi prima lebih mudah menggunakan pohon faktor karena langsung ketemu semua jawabannya adalah bilangan prima. Semua faktornya kan bilangan prima ya. 26 genap berarti salah satunya angka 2. 2 kali berapakah 26? 13. Apakah semuanya sudah prima? Sudah, 2 prima, 13 prima. Berarti selesai. Maka jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, tentukan KPK dari 3 dan 7. 3 bilangan prima, 7 bilangan prima. Kalau dua-duanya bilangan prima, maka mencari KPK adalah dengan dikalikan keduanya. 3 kali 7 ya. Berapakah 3 kali 7? 21 ya. Jadi kalau menemukan dua bilangan yang keduanya merupakan bilangan prima, dicari KPK-nya berarti gampang, tinggal dikalikan saja angkanya. Jawabannya adalah yang C, 21. Soal kelima, mencari FPB dari 6 dan 8. Boleh memakai tabel atau memakai pohon faktor. Kalau memakai tabel, berarti kita cari tabel perkalian dari 6. Ya, memakai tabel atau pohon faktor hasilnya pasti sama ya. Kalau ada yang berbeda, berarti ada yang tidak tepat. 1 kali 6 bisa juga 2 kali 3. Oke, sekarang faktor dari 8. 8. Perkalian yang hasilnya 8 itu berapa saja? 1 kali 8 bisa juga 2 kali 4. FPB faktor persekutuan terbesar. Angka yang sama, yang paling besar itulah jawabannya. Di kiri ada 1, kanan ada 1. Di kiri ada 2, kanan ada 2. Tidak ada lagi angka yang sama. Manakah yang lebih besar? Angka 1 atau angka 2? Ya, angka 2 berarti FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Soal berikutnya, sebutkan bilangan prima yang kurang dari 10. Kurang dari 10 tadi sudah dibahas di soal pertama ya. 2, 3, 5, dan 7. Jawaban yang betul adalah C. Soal nomor 7, agak panjang sedikit. Kakak SMC akan membagikan 70 kg bibit lele dan 105 kg bibit ikan mas kepada warga terdampak COVID-19 yang ada di lingkungan sekolah.
Setiap orang harus menerima bibit dengan jumlah dan jenis yang sama. Berapa banyak orang yang akan menerima? Nah, soal seperti ini adalah soal yang mengarah ke FPB. Karena angkanya besar, kalau diselesaikan dengan menggunakan tabel, itu suka ada yang terlewat ya. Maka kalau angkanya besar, lebih mudah diselesaikan dengan pohon faktor. Kita cari pohon faktor dari 70. Perkalian yang hasilnya 70 itu genap. Berarti 2 kali berapakah 70? Kali 35. Ya, kalau kalian ragu boleh digunakan bagian bersusun ya. 2 sudah prima berarti kita bulatin. Nah, 35 ganjil bagi 3 nggak bisa berarti 5. 5 kali berapakah 35? 5 kali 7. Apakah semua ujungnya sudah prima? Sudah, berarti ini selesai. Sekarang kita lanjutkan ke 105. 105 karena dia ganjil berarti dibagi 3 mungkin susah. Kalau belakangnya 5 lebih mudah dibagi 5 ya. Coba kira-kira 105 kalau dibagi 5 berapa ya? 2 kali 5 10 ya kan? 0 turunkan angka 5. 5 dibagi 5 1. Oke, 1 kali 5 5 habis. Jadi hasilnya adalah 21. 5 sudah prima, 21 belum. Perkalian yang hasilnya 21. Ganjil kan 21 berarti 3 kali 7. Ya, sudah prima semua kan ya? Oke, berarti kita bisa tulis FP-nya. Faktorisasi prima dari 70 dimulai dari angka yang kecil 2 kali 5 kali 7. Nah, sekarang FP dari 105 tulisnya biasakan dimulai dari angka yang kecil 3 kali 5 kali 7. FPB angka yang sama ambil yang pangkatnya lebih kecil. 2 dengan 3 tidak ada temennya berarti tidak kita ambil. Yang kita ambil adalah 5 dengan 7. Pangkatnya sama-sama 1 atau tidak punya pangkat berarti kita tulis 5 kali 7. Berapakah 5 kali 7? Sama dengan 35. Jadi FPB-nya 35, jawabannya B. Nomor 8, alarm sholat subuh Amir berdering setiap 5 menit sekali, sedangkan alarm Dikra berdering setiap 7 menit sekali. Pada pukul berapa alarm itu berdering bersamaan setelah sebelumnya berdering bersama pada pukul 4? Ada kata-kata menit, ada kata-kata sekali, berarti menunjukkan waktu, maka soal ini harus diselesaikan dengan KPK karena menanyakan waktu. KPK dari 5 dan 7, dua-duanya merupakan bilangan prima, maka mencari KPK-nya cukup dikalikan saja, langsung dikalikan. KPK dari 5 dan 7, 5 kali 7 sama dengan 35 menit. 35 menit lagi mereka akan, jam itu akan berdering bersamaan, alarmnya akan berdering bersamaan. Berdering sebelumnya pada pukul 4, maka 35 menit setelah pukul 4, pukul berapakah? Ya, 4 ditambah 35 menit, berarti berdering bersama lagi. Alarm itu pada pukul 4.35. Nulisnya begitu kan ya, jam 4 lewat 35 menit. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Ibu membuat 42 kue sus dan 36 kue talam. Kue-kue tersebut akan dikemas menjadi beberapa paket untuk dibagikan kepada tetangganya. Jika setiap paket berisi kue sus dan kue talam sama banyak, berapa jumlah paket paling banyak yang bisa dibuat? Ada kata kunci paling banyak, terbanyak, itu berarti ciri khas soal yang harus dikerjakan dengan FPB. Nah, kita akan menggunakan pohon faktor ya untuk menyelesaikannya. Berarti kita cari pohon faktor dari 42 dan 36. 42 genap berarti 2. 2 kali berapakah 42? Kita gunakan pembagian bersusun untuk mencari 2 kali berapakah 4? 2 kali 2, 2 kali 2 4. Dikurang, turunkan angka 2, 2 dibagi 2, 1 ya, oke, berarti 2 kali 21. 2 nya sudah prima, 21 nya belum. 21 ganjil berarti 3. 3 kali berapa? 3 kali 7. Sudah selesai.
Sekarang kita cari pohon faktor dari 36. 36 itu genap 2. 2 kali berapa ya 36? Coba kita pakai pembagian bersusun. 2 kali berapa? Mendekati 3 kali 1. 1 kali 2, 2. Dikurang 3 kurang 2, 1. Turunkan angka 6. 16 dibagi 2, 8. Ya, berarti 18. 2-nya sudah prima, berarti dilingkari 18 dibagi 2 lagi. 18 itu 2 kali berapa ya? 2 kali 9. 2-nya sudah prima, 9 belum. 9 harus dicari lagi cabangnya. 9 ganjil berarti bagi 3. 3 kali berapa 9? 3 kali 3. Oke, semua ujungnya sudah prima, berarti pohon faktor ini sudah berhenti. Sekarang kita tulis FP-nya, faktorisasi prima dari 21 dan 42. Oke, ditulis dulu FP 21. Dimulai dari angka yang kecil, 2 kali 3 kali 7. FP dari, bukan 21 ya, 42. Yang satunya FP dari 36. Angkanya berapa saja? 2-nya ada 2, ya kan? Berarti 2 pangkat 2 dikali 3-nya juga ada 2. Berarti 3 pangkat 2. FPB. FPB fokus ke angka yang punya pasangan. 2 dengan 2 pangkat 2 punya pasangan. 3 dengan 3 pangkat 2 punya pasangan. 7 tidak punya pasangan, biarin aja. Lalu dari angka yang punya pasangan ini diambil yang pangkatnya lebih kecil. 2 dengan 2 pangkat 2 yang ditulis 2. 3 dengan 3 pangkat 2 yang ditulis 3 karena diambil yang kecil. Berapakah 2 kali 3? 6. Jadi, banyaknya paket paling banyak yang bisa dibuat adalah 6 paket. Jawabannya B. Nomor 10, Jamil pergi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Ikhlas pergi ke perpustakaan setiap 10 hari sekali. Jika hari ini mereka pergi ke perpustakaan bersama-sama, berapa hari lagikah mereka akan pergi bersama lagi? Ada kata-kata sekali, ada hari, berarti menanyakan waktu. Karena menanyakan waktu, maka soal ini harus diselesaikan dengan KPK. Menyelesaikan dengan KPK boleh dengan 2 cara. Cara yang pertama menggunakan kelipatan. Boleh kalau kita mau pakai cara yang pertama karena angkanya kecil ya. Ya, kelipatan 6. 6 tambah 6 lagi 12, tambah 6 lagi 18, tambah 6 lagi 24, tambah 6 lagi 30, tambah 6 lagi 36, dan seterusnya. Kelipatan 10. 10 ditambah 10 lagi 20, tambah 10 lagi 30, tambah 10 lagi 40, dan seterusnya. Nah, kalau pakai cara pertama ini, berarti kita langsung ketemu jawabannya, yaitu angka sama yang paling kecil. Kelipatan persekutuan terkecil, angka sama yang paling kecil. Dari sini terlihat angka 30 ada di bawah, di atas juga ada angka 30. Tidak ada angka yang sama yang lebih kecil dari 30 kan ya? Nah, berarti KPK-nya adalah 30. Jawabannya adalah yang C. Kalau kalian menggunakan pohon faktor, maka akan menemukan jawaban yang sama juga. Lanjut ke soal nomor 11. Soal mulai nomor 11 sampai 20 ini adalah soal yang berkaitan dengan segi banyak. Oke. Nomor 11. Segi banyak peraturan disebut juga poligon. Kalian sudah belajar ya, sudah ada di UKD yang kemarin. Nomor 12, berikut ini adalah ciri-ciri suatu bangun yang merupakan bangun segi banyak, kecuali apa cirinya bangun segi banyak? Apakah merupakan bangun datar tertutup? Iya. Apakah harus dibatasi oleh garis lurus? Iya. Apakah banyak sisi sama dengan banyak sudut? Iya. Maka yang bukan merupakan ciri segi banyak adalah dibatasi oleh garis lengkung, karena segi banyak itu tidak boleh ada garis lengkungnya sedikit pun. Selanjutnya soal ke-13, di antara bangun di bawah ini manakah yang bukan merupakan bangun segi 4? Apakah bangun segi 4? Bangun segi 4 itu yang sisinya ada 4. Persegi panjang sisinya ada 4,
segitiga sisinya ada 3, trapesium sisinya ada 4, layang-layang sisinya ada 4. Jadi mana yang bukan segi 4? Ya, jawabannya adalah yang B, segitiga sama kaki. Nomor 14, bangun segi banyak yang mempunyai 8 sisi dan 8 sudut disebut. Memberi nama segi banyak adalah melihat ada berapa banyak sisinya. Segi banyak dengan sisi 4 namanya segi 4, segi banyak dengan sisi 5 namanya segi 5, dan seterusnya. Berarti kalau sisinya 8 namanya apa? Ya, namanya pasti segi 8, ya kan? Nomor 15, perhatikan gambar. Apa nama bangun di samping? Sudah jelas ini adalah segitiga, tapi segitiga yang mana ya? Dilihat dari ciri khasnya. Ada 2 kaki yang sama panjang dan 2 sudut yang sama besar. Maka ini namanya adalah segitiga sama kaki. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Manakah yang bukan segi banyak? Bukan segi banyak berarti yang ada garis lengkungnya. A semuanya terdiri dari garis lurus, B ini ada garis lengkungnya ya. Nah, berarti ini yang bukan segi banyak. Kalau yang C lurus, D lurus, maka yang bukan segi banyak adalah yang B, gambar B. 17. Apakah nama bangun di bawah ini? Memberi nama bangun segi banyak adalah menyesuaikan berapa banyak sisinya. Sekarang kita hitung, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 berarti pasti namanya segi 5. Nah, sekarang yang beraturan atau tidak beraturan ya. Segi banyak beraturan itu apabila semua sisinya sama panjang. Kalau tidak beraturan itu jika ada satu sisi yang lebih panjang dari yang lain. Terlihat dari gambar ini tidak semua sisinya sama panjang, berarti nomor 17 ini adalah B, segi 5 tidak beraturan. Ke nomor 18, berapakah banyaknya sudut pada gambar berikut? Ya, banyaknya sudut itu sama dengan banyaknya sisi ya pada sebuah segi banyak. Kita hitung sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini namanya segi 7 ya, karena sudutnya ada 7, sisinya ada 7. Jawabannya yang D. 19. Perhatikan gambar berikut. Apakah nama segi banyak di samping? Ya, memberi nama segi banyak adalah mengikuti berapa banyak sisinya. Kita hitung ya sisinya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai ada yang terlewat. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ada 12 sisi berarti namanya segi 12. Soal terakhir, di antara gambar bangun berikut, manakah yang merupakan segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan itu adalah apabila semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Layang-layang, yang atas lebih kecil daripada yang bawah ya kan, lebih pendek. Persegi, semua sisinya sama panjang. Jajar genjang miring, belum tentu sama panjang, apalagi trapesium. Berarti yang merupakan segi banyak beraturan adalah persegi. Sekian video pembelajaran dari Bu Nurul, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.